Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah melaksanakan UTS. Sekarang langsung ke materi berikutnya di pertemuan ke-9. Di pertemuan ke-9 ini kita membahas bab 6 tentang fungsi. Oke, saya bacakan. Fungsi adalah sebuah relasi biner di mana masing-masing anggota dalam himpunan A domain hanya mempunyai satu bayangan pada himpunan B kodomain. Ingat di sini, fungsi adalah sebuah relasi biner di mana masing-masing anggota dalam himpunan A domain hanya memiliki atau mempunyai satu bayangan pada himpunan B atau kodomain. Notasi fungsi F titik 2A menuju ke B. Bisa dibaca F adalah himpunan dari A ke dalam B atau F memetakan A ke dalam B. Jika himpunan A sama dengan B, maka F memetakan A ke dalam A disebut operator atau transformasi pada A. Contoh, misalkan A, Microsoft Word, WordPad, Microsoft Excel, Lotus 123, Penshop Pro, Git. Yang B, mengolah kata, pengolahan kata, pengolah data, pengolah gambar. Misal F memetakan A ke dalam B. Berarti ini. Berarti yang A harus ada di B 1. Jadi misal di sini Microsoft Word dia berpasangan dengan pengolah data, WordPad bisa mengolah data, mengolah kata di situ, terus Microsoft Excel, Lotus 123 pengolahan data, Penshop Pro, Git pengolahan gambar. Ini yang dinamakan fungsi. Jadi domain itu tersedia pasangannya di kodomain. Himpunan A disebut ranah domain, yang ini domain, dari fungsi F. Himpunan B disebut koranah atau kodomain dari fungsi F. Pengolah kata adalah bayangan dari himpunan Word dan WordPad dinyatakan oleh F Microsoft Word dan F WordPad. Jangkauan atau range dari F adalah pengolah kata, pengolah data, dan pengolah gambar. Berarti dia jangkauan range-nya di kodomain. Macam-macam fungsi. Fungsi 1-1. Sebuah fungsi F memetakan A ke dalam B dikatakan fungsi 1-1 jika dan hanya jika setiap elemen pada himpunan A mempunyai bayangan yang tidak sama pada elemen himpunan B. Itu untuk fungsi 1-1. Dia hanya mempunyai bayangan yang tidak sama pada elemen. Contohnya,
A. Himpunan sistem operasi, yaitu Microsoft Office, macOS OS 2. Untuk yang B, himpunan komputer, yaitu IBM, Macintosh. Jadi dia hanya satu dan tidak sama. Itu persyaratan untuk fungsi satu-satu. Persyaratannya fungsi satu-satu, dia mempunyai bayangan yang tidak sama. Yang tidak sama pada elemen himpunan B. Jadi A tidak sama dengan elemen himpunan B. Atau bisa dikatakan domain tidak sama dengan kodomain. Jadi di sini kita ada contoh di situ macOS berpasangan dengan Macintosh, OS 2 berpasangan dengan IBM. Dia hanya satu kesatuan. Jadi fungsi satu-satu namanya. Yang kedua, fungsi pada. Sebuah fungsi f memetakan a ke dalam b dikatakan fungsi pada jika dan hanya jika setiap elemen B muncul sebagai bayangan dari sekurang A. Contoh, yang A, yang B himpunan sistem operasi. Sekarang yang B, setiap himpunan elemen B dari sekurang-kurangnya satu elemen himpunan A. Ini untuk pasangan dengan Windows, OpenOffice dia berpasangan dengan Linux, Microsoft Excel dia berpasangan dengan Windows, GIMP dia berpasangan dengan Linux. Itu contoh fungsi pada. Fungsi konstan. Suatu fungsi f memetakan a ke dalam b dikatakan fungsi konstan jika dan hanya jika ada satu elemen himpunan B yang menjadi bayangan dari seluruh elemen himpunan A. Ingat di situ, seluruh himpunan A. Contohnya, himpunan software aplikasi. Yang kedua, himpunan sistem operasi. Untuk A, himpunan software aplikasi, dia Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint. Dia semuanya berpasangan dengan Windows. Itu contoh fungsi konstan. Jadi di kode poinnya hanya satu himpunan A. Lanjut. F inverse memetakan B ke dana untuk setiap B, B kecil dan tunggal dalam himpunan A. Dengan demikian hanya fungsi inverse. Oke. Kalau inverse berarti kebalikan. F memetakan A ke dalam B. Microsoft Word, GIMP, Microsoft Excel. Untuk Microsoft Word, dia berpasangan dengan Windows. Microsoft Excel, dia berpasangan dengan Windows. Untuk GIMP, dia berpasangan dengan Linux. Inverse-nya bagaimana? Ya dibalik inverse-nya. F memetakan A ke dalam B bukan fungsi satu-satu, sehingga tidak memiliki fungsi inverse. Kalau dia fungsi satu-satu berarti tidak mempunyai inverse. Berarti kalau fungsi pada atau konstan berarti dia mempunyai fungsi inverse. Ini untuk fungsi satu-satu. Kalau bukan fungsi satu-satu dia tidak memiliki fungsi inverse-nya.
Berarti fungsi inverse-nya Microsoft Excel, dia Windows, dia Linux untuk yang A. F memetakan itu sehingga fungsi inverse-nya B ke dalam domain menjadi kodomain, yang kodomain menjadi domain. B ini fungsi inverse hanya artinya kodomain menjadi domain, domain menjadi kodo. Itu tadi dalam bentuk graf, sekarang dalam bentuk angka. Misalkan untuk yang inverse, misalkan F dalam kurung X sama dengan 3 log X min 2. Maka F inverse X adalah Y sama dengan, ini kita anggap Y, Fx ini kita anggap Y sama dengan 2 log X dalam kurung X min 2. Y-nya tadi dia diganti, ini kan 3, berarti dia pangkat 3. Berarti di sini 3, dia pangkat 3. 3 pangkat Y. Kalau di sini 4, berarti 4 pangkat Y. Jadi intinya di situ. Ini saya rasa di kalkulus sudah diajarkan. 3Y sama dengan X min 2, sehingga menjadi X sama dengan 3Y plus 2. Jadi untuk fungsi Y-nya sama dengan 3X Y, sehingga fungsi inverse plus 2. Cukup singkat, jadi setengah jam atau 1 jam sudah selesai untuk bab 6. Selanjutnya, komposisi fungsi F dan G dinyatakan oleh G bundaran F atau GF. Jika F memetakan A ke dalam B dan G memetakan B ke dalam C, maka G bundaran F memetakan A ke dalam C, atau G bundaran F dalam kurung A sama dengan G dalam kurung F dalam kurung A. Ini saya rasa di kalkulus sudah diajarkan. Kita sentuh sedikit di kalkulus. Untuk contoh gambarnya saja dulu. Misal saya mempunyai A 1, 2, 3. Untuk yang B, A, B, C. Untuk yang C, X, Y, Z. Jadi yang A menuju ke B dia F, B menuju ke C dia G, sehingga menuju ke Z itu untuk A, B, 2 menuju C menuju ke X, B menuju Z. Itu dalam bentuk. Sekarang perhitungannya bagaimana? Misal G menuju C adalah G bundaran F dalam kurung 1 sama dengan G bundaran G dalam kurung F dalam kurung 1 sama dengan G dalam kurung B menjadi Z. Nah, jadi yang tadi 1 menuju ke B, dia langsung ke menuju Z, berarti nilainya Z. Untuk yang kedua, X 2 C X. Untuk yang ketiga, 3 B dan Z, berarti dia hasil akhirnya Z. Misalkan F dalam kurung X sama dengan X pangkat 2 min 1. Dan G dalam kurung X sama dengan X plus 3. Maka F bundaran G dalam kurung 2 sama dengan F dalam kurung 5, dia menjadi 2, 4. 2 sama dengan G dalam kurung F dalam kurung 2 sama dengan G. Coba ini caranya bagaimana? Untuk dana, misalkan di sini ada F, G, dia sama dengan X plus 3.
Ini saya share dulu untuk penjabaran yang ini. Oke, fungsi tadi ada 2 di situ, f x sama dengan ini. Misal saya mempunyai fungsi 2 yang tadi itu kuadrat min 1. Untuk yang g dalam kurung x sama dengan, kita cari nilai yang harganya 24 kurung g x. Yang g kita dulu, jadi f dalam kurung yang g. Berarti g untuk posisi ini, yang fungsi g dalam kurung g x dalam kurung dia pangkat, karena di sini x pangkat 2, fungsi g-nya menjadi x, setelah itu min 1. Sehingga fungsi g-nya kita masukkan x plus 3 dalam kurung dikuadratkan min 1. Ini kita hitung dikuadratkan x pangkat 2 plus 6x plus 9 min 1. Kita asumsikan, kita kurangi dulu. 9 min 1 ini. Berarti x pangkat 2 plus 6x plus 8. Oke. Yang ini adalah fungsi f dalam kurung g dalam kurung x di situ. Sekarang kita masukkan nilai sekarang. Tadi kan nilainya 2. Berarti nilai x kita masukkan, nilai x itu adalah 2, berarti 2 kita masukkan ke nilai x. Berarti 8 ini x-nya diganti 2. 2 kuadrat plus 6 kali 2 plus 12 plus 8, sehingga dia menghasilkan, ditambahkan sudah terbukti nilainya 24. Sekarang beralih ke bawah. Yang tadi kita sudah mengerjakan kurung g bundaran g dalam kurung x. Sekarang terbalik, g dalam kurung f bundaran f dalam kurung x. Jadi ini fungsi f, fungsi x yang berada di f ini, dia dimasukkan ke fungsi x yang berada di g. Oke, kita masukkan g dalam kurung f x. Fx-nya ini kita ganti x, x-nya kita ganti f x plus 3. Sehingga fx-nya dimasukkan x kuadrat min 1. Sehingga min 1 plus 3 berarti dia plus 2. Dia menghasilkan x kuadrat plus 2. Setelah itu, kita masukkan nilai 2. Nilai 2, x pangkat 2 plus 2, berarti x-nya diganti 2, berarti 2 pangkat 2 plus 2. 2 pangkat 2 menjadi 4 plus 2 hasilnya 6. Berarti sudah terbukti dia menghasilkan 6. Oke, itu caranya. Stop dulu. Laptopnya lemot karena saya pakai Zoom, jadi laptopnya agak lemot. Ini kelihatannya laptopnya perlu di restart dulu. Oke.
Oke, kita stop di sini dulu biar lega, laptopnya juga tidak begitu gerak. Oke, kita ketemu di part yang kedua. Saya stop dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.